Halo, selamat sore teman-teman My Robin. Kita kembali lagi di podcast My Robin. Ini adalah podcast yang kelima. Untuk narasumbernya sendiri, ini masih kita masih berkutat dengan HRD (Human Resource Development). Tapi kali ini narasumbernya itu cukup spesial karena beliau adalah praktisi HR yang ini pokoknya sudah lama banget ya di HR, dan saat ini beliau bekerja di salah satu perusahaan kosmetik yang terkemuka di Indonesia, yaitu The Body Shop Indonesia. Dan dia adalah Ibu Mercy Aritonang sebagai Human Capital Director The Body Shop Indonesia. Halo, selamat sore Kak Mercy. Halo, selamat sore Vin. Selamat sore semua. Selamat sore. Oke, Selamat sore. Iya, ini juga kita formasi My Robin masih sama ya. Ada Rizky, dia content creator, lalu ada Pak Dian, dia adalah Head of Operation-nya My Robin, sama Mas Habib, dia adalah video kreatornya My Robin. Kalau saya sendiri, saya apa aja sih di sini. Oke. Oke, sebelum kita bincang-bincang yang lebih seru, silakan Kak Mercy selaku narasumber saat ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Hai semua, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya saat ini dipercaya untuk memimpin Human Resources Direktorat di The Body Shop Indonesia atau PT Monica Hijau Lestari. Saya sebelumnya 12 tahun di asuransi dari Australian company, dan sebenarnya saya sudah muter-muter banyak industri. Total saya berpengalaman mungkin sekitar lebih dari 23 tahun ya kayaknya ya. Hampir lupa loh saya, saking ininya ya, saking lama. Kayaknya lebih tua pengalaman Kak Mercy daripada usianya Mas Rizky, bener ya Mas? Oh enggak ya, Mas Rizky udah dewasa. Oke, terus ini muda banget Mas Rizky loh. Oke, lanjut Kak. Baby face aku ya. Bener banget. Nah, saya sekolahnya sih S1-nya di Gajah Mada, psikologi, ngambil S2-nya di Gajah Mada juga di Strategic Management, jadi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Ini Jogja juga loh, luar biasa Jogja ya, emang banyak talenta unggul. Oke, lanjut Kak. Ya saya rasa itu aja kali perkenalannya saya. Udah itu aja. Oke. Aduh, saya langsung minder ya. Pak Dian apa lagi? Oke, Kak Mercy, thank you banget atas introduction-nya. Cuma aku benar-benar tertarik banget karena Kak Mercy itu udah lama banget di Human Resource ya, sekitar lebih dari 20 tahunan, dan itu pasti benar-benar sudah ngalamin apapun ya, dari masalah kecil sampai masalah gede banget. Terus menghadapi pekerja yang modelannya itu beda-beda banget ya, apalagi di masa pandemik sekarang gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya, maksudnya kita ke materi, mungkin ada tanggapan dari Pak Dian untuk pengalamannya Kak Mercy yang banyak banget ini loh Pak. Boleh. Saya mau nanya dong, ini kan penasaran nih, karena jam terbangnya ini udah seusia saya gitu ya. Gitu ya, jadi kira-kira. Saya jadi minder lagi. Berasa derajat kita manggilnya Pak loh, oke. Ya kan, memudahkan diri itu kan biar kita tambah imun gitu ya. Benar. Jadi berarti kan kalau sekian lama gitu ya, berarti udah mengalami berbagai era, terutama kalau kita bicara di dunia HR gitu ya, eranya macam-macam gitu. Mungkin ya era di zaman sebelumnya, kemudian yang pertengahan, kemudian yang sekarang ini nih era yang paling berkesan 2 tahun belakang gitu ya, era pandemi gitu ya. Maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya Kak Mercy ini mungkin punya istilahnya punya komen tersendiri gitu ya, dari membandingkan berbagai macam dunianya sejak dulu sampai dengan sekarang ini, mana yang paling berkesan gitu ya di kehidupannya Kak Mercy gitu, kira-kira kayak gimana? Kalau saya bilang sih semua berkesan ya, karena semua itu ada pembelajarannya gitu. Jadi dari mulai saya masuk dunia HR sampai saya pernah jadi konsultan juga gitu ya, semuanya itu punya pembelajaran sendiri-sendiri. Apalagi kalau saya bicara di 2 tahun ini, yang kita hadapin adalah situasi yang sangat luar biasa gitu ya, dan di mana kalau saya bilang kita sebagai itu
company saya rasa kita tidak bisa melakukan planning itu lebih dari 3 bulan 6 bulan gitu. Karena kalau kita bicara 3 tahun, bisnis plan 3 tahun gitu kayaknya sudah tidak valid gitu. Kita bicara 6 bulan aja tiba-tiba ada Delta datang yang sudah shutdown semua, kita punya planning yang semester sekian gitu ya. Nah, beda sama dulu, mungkin kita masih bisa bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya long term gitu. Kalau sekarang sepertinya kita harus sangat-sangat agile gitu. Itu kalau saya bilang sih bedanya. Kalau dulu itu kita bisa planning. Mungkin industrinya juga beda ya, industrinya juga berbeda, terus kemudian point of view-nya. Tapi saya bilang bahwa point of view-nya company atau perusahaan atau bisnis terhadap human resources itu juga semakin lama semakin baik gitu. Semakin lama semakin melihat itu sebagai satu hal yang strategik dibandingkan cuma ngurusin yang bisa dikatakan administrasi gitu. It's a long time lah ya bisnis kayak begitu gitu ya. Sekarang dalam 15 tahun, 20 tahun terakhir itu sudah benar-benar melihat bahwa people itu memang komponen yang sangat kritikal. And need to be, harus di take care dengan baik gitu. Oke, keren lah ya, bisa hadir di berbagai situasi gitu ya, berbagai situasi, berbagai industri gitu kan, berbagai keadaan, terutama kalau sekarang ini gitu ya, ibarat kata kan tidak semua orang itu bisa hadir di dalam keadaan, segala keadaan gitu ya, tapi Kak Mars ini kayaknya top banget nih, bisa masuk ke semuanya gitu ya. Aduh, terima kasih. Keren. Iya. Kelihatan banget ya Kak Mercy kayaknya udah biasa banget ngadepin semuanya ya, masalah yang dari apapun, jadi kayaknya nyantai banget ngomongnya ya Kak ya, kita ngeliatnya kayaknya enak banget. Ya mungkin ini kali ya, kalau saya bilang as a leader maturity is important ya. Wah benar banget Kak, benar. Gitu, benar. maksudnya tidak ada yang perfect, kita semua masih belajar, but it's important is we make a progress saja. Benar. Iya. Oke, berarti kita mesti tua dulu Pak Dian baru bisa. Tua lah. Kenapa jadi ketua ya? Nah, dewasa maksud saya dewasa. Benar. Oke, sip. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Pasti enggak lah ya. Mas Rizky apalagi? Mas Habib pasti ntar di tengah-tengah. Materi aja dulu, Mbak. Materi aja dulu. Oke, sip. Oke, kita langsung masuk ke materi yaitu employee engagement. Waduh, ini sebenarnya oke banget sih untuk saat ini ya, Kak. Yang mana gimana ya, Kak? Di masa pandemi ini bisa dibilang employee engagement itu adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena turnover itu tinggi banget di masa pandemi ini, gitu. Jadi apa ya, orang tuh kadang-kadang masuk ke satu company dalam 1 bulan dia udah resign, gitu kan ya. Terus bahkan nggak usah 1 bulan, 2 minggu aja tuh dia tiba-tiba udah resign. Ada tawaran yang lebih tinggi resign. Ada yang pekerjaan yang lebih fleksibel dikit itu resign. Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu deh. Sebenarnya kalau menurut Kak Mercy, employee engagement itu apa sih? Terutama di pandemi ini. Mungkin Kak Mercy bisa ngejelasin perbedaan employee engagement itu di masa pandemik dan sebelum pandemik gitu. Ya siapa tahu kan orang kayak Kak Mercy pasti kan udah banyak banget ngalamin tuh dari yang sebelum pandemi kayak gimana, sesudah pandemi kayak gimana. Boleh dong Kak Mercy di-share. Ya, sebenarnya employee engagement itu kan bagaimana employee merasa bahwa not only satisfied tapi juga merasa terikat gitu. Kalau terikat atau merasa terikat itu kan berarti afeksi secara perasaan, secara rasional, secara intensi ya. Itu memang sangat terikat kepada perusahaannya. Nah, saya sih melihatnya, ini saya observasi saya ya. Saya mungkin kalau ditanya pada HR director yang lain, observasinya akan berbeda. Kalau saya melihat adalah kalau kita bicara Maslow, gitu ya, urutannya Maslow. Dulu mungkin engagement itu ketika sebelum pandemik, engagement itu basicnya adalah bagaimana karyawan itu atau staff merasa bisa aktualisasi diri ya. Nah, kalau di masa pandemik ini, yes, masih ada itu, tetapi kembali ke level Maslow itu gimana mereka feel secure, gitu, feel flex, mendapatkan peace of mind, gitu, mendapatkan peace of mind. Jadi point of view-nya itu banyak kalau saya melihat itu di well-being-nya, gitu, karena
kita baru launching employee assistance program di Body Shop, mental health program komprehensif gitu ya, approach-nya. Kita berdasarkan survei 2019 saja, itu dari 1.825 ada survei dari, saya lupa tuh ya, kemarin saya bisa reverse nanti kita, itu menjadi dasar kita pada waktu kita propose adalah tahun 2019 saja, itu di Indonesia diadakan 1.825 survei ya, orang gitu ya, staff yang kerja di kantor. Itu yang benar-benar tidak mengalami masalah mental health itu cuma 15,8% gitu. Nah, can you imagine di pandemi sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa yes ada turnover, ya mungkin saja karena karyawan atau staff-staff itu mencari sesuatu yang bisa menjamin peace of mind-nya dia gitu. Nah, jadi organisasi-organisasi yang bisa melihat bahwa employee itu sebagai human being juga itu malah menjadi sangat laku sekarang gitu. Jadi kalau enggak ya jadinya begitu, oke, saya datang oke, 3 bulan saya dapat uang yang bagus, oke, then I move gitu loh. Tapi tidak karena tidak match gitu needs-nya. Dan needs yang sekarang ini needs untuk bagaimana caranya supaya company juga berperan terhadap well-being-nya mereka. Itu menurut saya ya, gitu di masa pandemi ini. Gitu. Kalau di masa dulu sih aktualisasi diri, learning gitu ya, harus bagaimana achievement orientation itu di-address gitu. Iya, sekarang juga ada, tetapi again, human being itu kan ada sisi well-being-nya ini ya. Kesejahteraan apa sih well-being bahasa Indonesia itu ya susah banget ya. Nah, itu tuh yang kesehatan mental ya. Bahasa mental jalannya tuh ada safety, ada Kak Mercy, sorry, suaranya nggak jelas, Kak Mercy, maaf. Oke, sudah jelas kah? Jelas. Masih pakai earphone kali ya? Masih pakai earphone kali ya? Kayaknya, jadi Iya. kalau jauh-jauh gini masih kedengeran. Iya, karena dia pecah-pecah nih, maklum lah ini sinyal banyak. Tadi sampai di mana yang bisa didengar tadi? Oh ya, kesehatan mental, well-being itu bahasa Indonesianya apa? Tadi Kak Mercy nanya gitu. Jadi itu mungkin ya kalau point of view saya. Jadi memang perbedaan antara employee engagement sekarang sama yang dulu, komponen yang paling besar dulu mungkin kelihatannya adalah lebih ke aktualisasi diri, karir dan sebagainya. Komponen yang sekarang yang cukup besar ya for sure itu masih ada, tetapi lebih kepada well-being juga ya yang menjadi pengikatnya gitu. Berarti peran HR itu sebenarnya gede banget dong Kak di setiap perusahaan. Oh iya, iya. Menurut saya what I call, apa yang saya katakan bahwa kita harus men-strategize empatik kita itu di situ. Gitu. Jadi kita punya empati terhadap employee gitu ya. How to make that as a strategic proposal gitu loh. Gitu. Kita harus bikin jadi strategic proposal kepada company gitu. Jadi empatinya kita itu dijadikan satu solution untuk well-being. Oh, gitu. Okay. Itu peran HR. Itu menurut saya ya. Ada gitu. tanggapan Pak Dian? Apa gimana kalau saat ini ya itu peran HR untuk well-being, tapi di satu sisi bisnis tuh tetap harus maju gitu. Kadang-kadang HR tuh seperti nggak punya waktu untuk employee engagement, yang ada rekrutmen. Iya kan Pak Dian maksudnya itu. Iya, kira-kira begitu. Tapi kalau saya boleh nanggepin gitu ya, mesti gini, sekalian mungkin saya minta advice kali ya dari Kang Mercy. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomongin employee engagement gitu ya, itu kan sebenarnya semenjak zaman dulu pun sebenarnya sudah ada lah istilah ini gitu ya. Hanya ini menjadi booming gitu ya belakangan ini ya, karena beberapa faktor lah, mungkin salah satunya karena pandemi dan macam-macam gitu ya. Dan mungkin kalau saya simpulkan tadi yang Kak Mercy sampaikan bahwa motivasi orang untuk mencari well-being itu ada pergeseran gitu ya, dari zaman dulu ya mungkin beda motivasinya, ke sekarang mungkin dia lebih cari secure dan lain sebagainya gitu ya, ada pergeseran motivasi mungkin gitu. Cuman kalau saya boleh ini ya dari sisi sederhananya gitu ya, kan sebelum kita masuk ke situasi yang sekarang ini aja, kita ya kayak tadi sampaikan ya, surveinya hanya 15% yang mereka ibarat kata masih inilah ya, masih mentally fit. mental fit. Tapi
Sisanya berarti kan enggak, itu zaman dulu gitu, artinya belum 2019 dibenturkan ya. dalam ya benar. Ya. Sekarang udah nggak kebayang gitu ya. Bahkan mungkin kita mau survei Apalagi. udah tutup mata duluan gitu, ngeri gitu kan gimana gitu Apalagi, resultnya iya, gitu kan. Iya, betul. Nah, priority kita sebenarnya harusnya kayak gimana sih Kak Mercy? Maksudnya gini, ada banyak faktor sebenarnya. Sederhananya kan kalau orang mau engage gitu ya di suatu company gitu kan, pasti mereka memikirkan dari banyak faktor gitu ya. Misalnya katakanlah dari sisi bagaimana culture-nya, bagaimana komunikasi manajemen selama ini, bagaimana termasuk benefit-benefit lain lah ya gitu ya. Tapi kalau kita boleh set priority gitu ya, mungkin tips buat seluruh HR ya yang ada sekarang ini gitu ya, ya mungkin mereka sedang dihadapkan dan banyak sekali gitu ya, sebelum pandemi aja udah banyak PR gitu ya untuk employee engagement-nya, tapi sekarang tambah lagi gitu. Mereka harus pilih nih, mana yang kita harus duluin action-nya gitu ya. Yang mana dulu, baru yang mana gitu, supaya satu action kita lakukan bisa disusul dengan yang lainnya gitu, saling support lah gitu. Jadi kadang-kadang kita masih bingung, kita harus start dari mana gitu kira-kira. Mungkin Kak Mercy bisa bantu share gitu ya, untuk setidaknya mereduce lah ya angka-angka yang mentalinya nggak fit gitu ya, karena situasi yang sekarang gitu. Sebenarnya kalau saya mau address tadi Dian, komennya Dian mengenai employee engagement itu bisa didapat dari macam-macam gitu ya. Ya benar. Salah satunya adalah culture dan leadership dari satu company gitu ya. Nah, untuk membuat kembali bahwa mental health itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri masing-masing secara individual. Tetapi ketika kita bekerja, company juga dengan culture dan leadership yang baik biasanya juga merasa bahwa dia akan memfasilitasi bagaimana supaya karyawannya itu merasa peace of mind sehingga productivity-nya terjaga gitu. Nah, jadi kalau dibilang mana duluan itu terintegrasi sih Dian, tidak bisa dipecah-pecah gitu. Jadi semua strategiknya kita sebagai HR itu harus terintegrasi. Mulai kita bicara culture, mulai kita bicara leadership sampai kepada bicara well-being, karena gini, kita nggak bisa bicara kita sadar betul misalnya well-being itu menjadi salah satu yang bisa membuat produktif sekarang gitu ya, productivity tinggi. Kemudian karena kalau orang tidak merasa secure, bagaimana dia mau kerja gitu. Ini menarik karena ada satu komen dari surveinya kita mengatakan bahwa saya mau pergi kerja, saya pengen perform tapi saya takut gitu karena kena COVID di tengah jalan. So itu kan reflecting well-being yang terancam gitu ya, anxiety yang terancam gitu. Nah, jadi menurut saya kalau kita company itu harus punya culture yang baik, leadership yang baik sehingga kita bisa bicara well-being. Kita bicara bagaimana mensupport well-being. Company yang culture dan leadership-nya tidak supportive itu juga akan jauh sekali kita bicara tentang well-being gitu. Karena well-being itu sendiri kalau hitung-hitungannya itu pasti jadi cost, ya kan? Iya. Gitu. Hitung-hitungannya kan jadi cost. Tetapi itu kalau kita bicara manusia sebagai cuma alat untuk ekonomi, tapi ketika bicara manusia itu sebagai aset jangka panjang ya enggak. Gitu. Karena tadi bahwa ini waktunya gitu di mana kita melihat employee itu sebagai human being juga. Gitu. Nah, kalau dibilang apa prioritasnya, semua itu harus terintegrasi gitu. Kita bicara dari mulai culture-nya, terus leadership-nya, learning-nya, performance-nya, well-being-nya, itu semua harus terintegrasi. Tidak ada yang pecah-pecah. Kita bicara bahwa kita addressing well-being, tapi kita nggak mau juga dong company staff yang leye-leye. So performance is still there, gitu ya. Terus kemudian kita bicara bahwa ini harus jalan bareng kalau kita tidak punya leadership yang bagus, karena salah satu yang membuat well-being itu bisa jalan kalau ada leader yang baik, gitu. Kemudian kita bicara well-being, tapi orang nggak bisa belajar sesuatu yang baru, itu juga nggak bisa gitu. Karena tadi aku bilang bahwa dari sisi Maslow yang dulu mungkin aktualisasi diri, learning dan sebagainya, tapi sekarang itu menjadi sama gitu loh, antara kebutuhan peace of mind tadi atau yang paling mendasar sama kebutuhan untuk belajar, untuk aktualisasi diri gitu. Jadi kalau dibilang mana yang priority, saya rasa kalau sudah bicara priority adalah bicara tentang action plan-nya, tetapi kalau bicara tentang framework-nya itu harus jadi terintegrasi, harus semuanya dilihat gitu loh. Begitu. Oke. Ya. Berat ternyata ya. Susah ya, aku susah ngomongnya ya. Berat. Oh enggak. Kalau Kak Mercy ngomong cukup dengar, cuma kita langsung implementasi berat juga berarti ya.
Ya, jangan lupa fun ya, jangan lupa fun kalau bekerja. Iya, Gitu. kalau fun sih kita nggak lupa Kak. Masalahnya sempet atau enggak, kadang-kadang gitu. Apalagi ya gitulah Kak, startup life. Ya, Oke, Pak Dian memuaskan nggak tuh jawabannya? Kayaknya belum gimana ya. tuh Dian tuh? Kayaknya belum sih. Mukanya masih bingung gitu. Apa? Pak Dian, Nggak dengar kali ya? Apa sekarang gimana? Ya. Earphone saya sebenarnya bisa. ya itu kira-kira jawaban Kak Mercy cukup itu apa ada tambahan lagi silakan loh. Kali ini Pak Dian silakan nanya. Wah, kenapa jadi saya yang banyak ini ya? Tapi memang ya Dari kemarin Pak Dian soalnya yang bikin pertanyaan, ini kan Pak. ya memang karena gini Kak Mercy. Jadi ya tadi sih udah dapat ya gambarnya. Memang kita harus ya dalam frameworknya harus apa ya berjalan beriringan barengan gitu ya eksekusinya gitu ya. Cuman kan kadang-kadang ya itu tadi kita dihadapkan dalam situasi yang mungkin ya sekali lagi lah balik lagi ya kadang-kadang ada company yang memang secara resource aja sendiri udah terbatas gitu ya resource terbatas gitu boro-boro dia mau mungkin fokus untuk memikirkan program khusus misalnya buat employee engagement dan lain sebagainya gitu ya mereka mungkin justru lebih ya mungkin hanya memplot posisi yang strategis lah gitu ya sehingga mungkin agak sedikit terabaikan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ya mungkin mana ya yang menurut pandangan not really urgent gitu ya, ya itu akan nanti dulu gitu ya prioritinya gitu. Nah itu mungkin salah satu hambatan sih sebenarnya selama ini ya di banyak tempat gitu ya. Satu sisi kita tidak punya cukup resource untuk membangun itu semua gitu ya. Di sisi lain juga kalau kita nggak bangun itu kita nggak tersupport gitu kan ya dalam hal urusan apapun pekerjaan productivity dan lain sebagainya karena kuncinya ya kalau saya belajar dikit-dikit gitu ya employee engagement katanya ada tipikal employee yang mereka engage gitu ya ada yang not engage gitu ada yang actively disengage gitu ya itu yang itu saya mencari itu kayak ada piramidanya loh itu Kak. benar. Itu saya ngerinya yang part 3 lah ya. Kalau part yang not engage mungkin masih bisa digiring dikit-dikit mungkin terselamatkan berapa gitu ya. Tapi kalau kita udah bicara yang actively not engage, mereka kan mungkin udah mulai sangat negative thinking sekali gitu ya dengan segala sesuatu yang kita upayakan gitu. Itu sih sebenarnya beberapa yang mungkin curhatan kita ya selama ini dalam banyak hal, banyak company juga menemukan situasi yang sama kira-kira kayak gitu Kak Mercy. Mungkin kalau saya bisa komen ya. Kalau saya sebagai part of management, kenapa kita harus put effort sama orang yang tidak trust lagi sama company-nya? Gitu. Itu saja. Kalau saya sih pikir adalah bahwa kalau bicara priority dalam kelompok group of people gitu ya, yang kita harus jagain adalah orang yang willing dan capable tapi mungkin willing tapi mungkin kurang capable sama orang-orang yang masih punya trust gitu ya. Tapi kalau sudah spread out negatif dan we have done many things gitu ya. Ya kalau kita bicara priority-nya ya kita harus memprioritaskan banyak orang ini yang masih bisa kita dapatkan kontribusinya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa membuat happy everybody kan, tetapi yang pasti adalah kita mesti tahu bottom line-nya secara group of people ini sebenarnya yang mereka butuhkan apa. Kadang-kadang sebagai company kalau kita cari resources tadi, kita selalu mikirnya kadang-kadang itu harus sesuatu yang berat gitu ya. Tapi as simple as yang tidak pakai ini ya. Karena kita bicara mental health atau well-being atau bicara culture itu bicara involvement semua orang, bukan cuma HR, bukan cuma direktur gitu ya. Nah, simple things-nya gini. Kita komit misalnya di Body Shop adalah kita punya half day no meeting. Karena work from home ini kan kalau bahasa zamannya kita tuh aja gile ya meetingnya gitu ya. Nah, jadi iya benar. Nah, kita kalau bisa 24 jam, Kak. Nah, gitu. Nah, ketika kita melakukan pulse survey itu kelihatan gitu loh bahwa ada banyak sekali komplain mengenai bagaimana mereka susah untuk mengerjakan get things done-nya mereka because ke drag down dengan banyak sekali meeting gitu. Jadi dengan segala hal yang kita lihat, kita kemudian melihat mana yang quick win, mana yang bisa membuat orang merasa bahwa company itu dengerin saya gitu loh. Nah, kita hanya bilang bahwa we half day, setiap minggu kita punya half day
no meeting. Kita baru latihan half day nih. Kita mau M-nya adalah menuju half day 2 kali, tapi sekarang kita lagi coba half day no meeting gitu. Nah, jadi dengan begitu mereka bisa get things done dan mereka bisa kalau mau ikut di webinar gitu. Gitu. Nah, jadi itu aja bisa mengadres satu hal gitu. Ya, tanpa harus menimbulkan biaya. Gitu. Nah, kayak gitu misalnya kalau kita bicara lebih kepada praktisnya ya, gitu. Jadi makanya ketika kita bicara tanggapannya kita harus punya yang namanya quick win, ada yang namanya kita bicara on our radar, ada yang on our concern gitu ya. Kita punya ada 4 gitu ya, sehingga kita memprioritaskan yang quick win dulu. Terus kemudian misalnya kita meminta semua direktorat untuk mulai berpikir untuk punya 20 minutes atau mungkin 30 minutes, terserah mereka mau 2 bulan sekali atau mau ad hoc, untuk no working talking at all, gitu. Nah itu kan tidak ini, itu beberapa kita sudah beberapa direktorat tempat kita sudah mulai gitu loh. Jadi mereka mesen makanan masing-masing, terus mereka cuma ngomong, terus karena mereka kan kita juga ada digital gitu, ini terutama yang digital, mereka bikin kayak pantai-pantaian, saya di pantai dan kamu di mana gitu. Nah itu kan tidak mesti pakai duit ya. Ya, gitu. Kebahagiaan kecil gitu ya. Iya, tapi gitu. Costless lah ya. Betul. Terus kemudian kemarin misalnya pada waktu heboh-hebohnya COVID itu kita akhirnya berinisiatif untuk membuat pool oksigen. Gitu. Jadi kita beli oksigen, jadi semua orang bisa pakai oksigen itu, mau untuk semua yang satu rumah boleh pakai gitu ya. Nah, jadi karena itu kan sangat krusial, kita pool tuh gitu. Nah, itu kalau dilihat cost, tapi nantinya itu kan jadi CSR-nya kita. Kalau pandemik sudah selesai, kita akan share itu ke panti werda, ke rumah sakit gitu. So that's part of CSR. Itu cuma menunda CSR fee-nya kita, kan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau kita udah bicara tentang priority, itu bicara ya kita tinggal so kita harus tahu benar apa yang bisa membuat orang move, ya, merasa bahwa they feel di care, dia merasa bahwa aku kayaknya bisa trust company aku nih untuk beberapa hal yang bisa membuat aku peace of mind. Nah, itu tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu. Oke. Gitu Keren. Iya. Berarti bahasa sederhananya kita lakukan simple things yang mungkin less effort tapi high impact gitu kali ya, Kak Mercy ya. Makanya perlu tahu kan sebenarnya apa nih, makanya kenapa kalau kita ada namanya pulse survey, di pulse survey itu kita pengen tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, pengen get the flavor. Nah itu yang kita address langsung di quick win-nya gitu. Berarti kita perlu catat nih Mbak Vina, half day no meeting nih. Gitu ya kira-kira ya. Satu hal yang perlu Dian, kita silakan adapt dicatat. gitu ya. Yang Tentu anak pasti buahnya paling banyak kan Pak Dian ya. Iya benar. Setiap 5 menit ada meeting kayaknya. Nggak selesai. Iya. Jadi ajang curhat ini ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Jadi dapat solusi nih. Tadi solusi yang keren banget nih. Karena bener sih selama ini kita fokusnya benar-benar yang meeting. Terus yang benar-benar aktual yang kita mau kerjakan. Jadi nanti biasanya jadinya apa? Malam gitu ya. Betul. Sampai malam kadang-kadang kita baru eksekusi gitu ya. Itu yang takutnya menggeser yang tadi kita orangnya tipikal yang engage lah gitu. Lama-lama udah mulai ragu gitu. Aduh kok begini-gini amat gitu ya. Terus tiba-tiba dia selingkuh ke yang lain gitu kan ya, repot gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa menjawab hal-hal yang sifatnya tadi peace of mind itu, then money talk, ya kan? Iya, benar. Jadi kalau misalnya memang kalau this game is about money game, so kamu nggak bisa menjawab keinginan saya yang lain, which is only about money, ya saya pindah lagi aja tempat yang lain, gitu. Oke, cool, Iya. keren. Jadi benar kan, jadi sometimes ujung-ujungnya tuh ya it's all about money ya, Kak Mercy ya. Kalau misalnya nggak ada kalau nggak ada kalau nggak ada ada sesuatu hal yang bikin terang, kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang kebutuhan kalau zaman dulu kan, kalau saya lihat itu banyak yang bilang kita learningnya gimana, kita developmentnya gimana, nah gitu kan. Kalau zaman sebelum pandemik loh ya, itu banyak kan tuh seperti, nah kalau kita nggak bisa address itu pasti mereka pergi gitu. Jadi kalau misalnya kalau zaman kayak sebelum pandemik ya,
kita misalnya ada orang mau resign, dia orang bagus. Terus kita tambahin aja duitnya, tapi kita tidak tambahin challenge-nya, kita tidak tambahin opportunity-nya untuk belajar. It just only about like 6 months, mereka pergi lagi dengan offering yang lain, gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus combine, tidak untuk meretain orang bagus tuh tidak bisa satu cara aja, tapi harus banyak cara atau banyak harus balance gitu loh. Gitu. Langsung mendadak bingung. Nggak untung ini tim aku nggak banyak kan, kalau Padian tim banyak banget. Iya, makanya ini sebenarnya ajang saya buat Ngeliatin satu-satu. Benar-benar. Ini gimana? Bentar lagi ini kelar ya probationnya. Aduh, ini mesti gimana? Pusing banget. Apalagi di startup kali ya, di startup. Nah, betul ini nih. Saya mau nyebut itu tapi saya ragu-ragu tadi. Nanti saya keceplosan. Kalau keceplosan nanti bos kita nonton, waduh, langsung bahaya. Tolong diedit nanti ya ini ya bagian ini ya. Nggak apa-apa, biarin aja loh. Nggak. Karena memang kalau saya lihat sih turnovernya memang yang di ini cukup gede ya, yang di startup. Karena kalau saya interview orang gitu ya, atau saya ketemu ya banyak yang dari startup yang ayo dong tolong saya direkrut gitu. Oh. Gitu. Kak Mercy nanti memancing saya untuk keceplosan tapi nggak sengaja. Hati-hati nih kepancing nih. Ya, karena kalau saya itu punya moto di startup, perubahan adalah kepastian. Oh iya pastinya begitu ya emang. Setiap betul. detik berubah, Kak. Hari ini A, besok bisa D, E, E, F, G gitu. Waduh, gila. Tapi sebenarnya kalau saya bisa menghimbau sama semua pekerja-pekerja ya, itu happen di semua company sekarang. Jadi artinya, gitu. ya. Seperti saya bilang tadi, agility itu penting sekali. Kita nggak bisa nih, misalnya kita mau bikin planning di 1 tahun ke depan gitu ya, when we talking about January, wow, with very excited, terus kemudian kita excited banget, kita kayaknya punya harapan yang besar gitu ya. Di tengah-tengah jalan ada Delta. Iya, benar. Di switch lagi semuanya gitu loh. Jadi memang sekarang ini dibutuhkan agility gitu loh. Jadi dimanapun mereka berada ya, itu satu hal yang memang dituntut untuk bisa bertahan di perubahan. Oke. Berarti sekarang itu yang terpenting adalah bertahan. Mental perubahan setiap hari ya. Bertahan di perubahan. Iya, betul. Ya contoh aja kayak kita ya Pak Dian ya, hari ini minta 100, udah disiapin 100, besoknya ditolak 100, ya kan? Benar. Sama klien maksudnya. Ini nanti diedit lagi kok, tenang aja. Ya, benar banget. Oke. Ini kayaknya Mas Rizky senyum-senyum aja. Iya, ini aku ada pertanyaan juga sih, Bu Mercy. Silakan. Silakan. Waktu untuk Mas Rizky. Ini mungkin dari pengalaman teman-teman angkatan aku lah ya. Ya, yang seumuran aku kan banyak kan dapat kerjanya kayak kontrak gitu. Cuma berapa bulan, berapa tahun, atau apa gitu. Nah, jadi mereka suka ngeluh, oh gimana gue mau betah, gue begini, gue cuma buat berapa bulan di sini. Nah, jadi yang aku mau tanya ini, employee engagement itu mungkin nggak di sistem kerja kontrak? Kan kontrak itu berapa nggak lama dan mungkin mereka offernya nggak bagus juga begitu. Dan kalau misalkan ada perusahaan yang pakai kontrak, mereka harus melakukan apa biar tetap ada engagement begitu? Ini juga aku sempat pengalaman sih, tempat kerjaku sebelumnya kontrak cuma berapa bulan, banyak menggerutu. Oke. Nah, ini menarik sih ya. Jadi kalau pengalaman saya ngomong pengalaman saya ya, kita selalu employee engagement itu juga menyertakan orang kontrak, gitu ya. Karena kita ingin tahu juga apa yang mereka punya concern gitu. Nah, kembali ya kalau saya lihat adalah bahwa yang kontrak ini pun sebenarnya juga bukan cuma masalah bahwa dia mau jadi permanen gitu ya. Tetapi biasanya orang-orang kontrak itu dalam satu company mau menjadi permanen di company itu karena company-nya bagus. Company culture-nya bagus. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang kontrak ini kemudian
dia mau jadi permanen, kalau company-nya kurang bagus, biasanya intensinya untuk jadi permanen juga tidak begitu tinggi, ya. Nah, kalau misalnya kita bicara bahwa apakah akan diikutkan, iya, kalau ini pengalaman saya kita ikutkan. Kenapa? Karena kalau saya ya, kalau ini saya ngomong, sebenarnya yang namanya orang kontrak itu adalah salah satu resource-nya kita juga, gitu, salah satu resource pool-nya kita juga, gitu. Kan, ketika kita bicara masuk ke dalam kontrak itu kan karena ada satu terms and condition dari role-nya sendiri yang memang tidak menjadikan itu menjadi permanent job. Tetapi it doesn't mean bahwa orangnya tersebut tidak bagus. Kan gitu. Nah, bagaimana caranya membuat orang kontrak untuk engage adalah ketika kita bicara internal recruitment itu jalan. Ya. Jadi artinya internal recruitment itu jadi vakansi yang ada di satu company itu terbuka untuk internal maupun eksternal. Sehingga teman-teman yang kontrak pun bisa hands up gitu, mengatakan bahwa aku mau dong di perusahaan di posisi itu, di role itu aku mau dong ikutan rekrutmennya gitu. Nah, biasanya kalau itu terjadi ya, kalau itu dibuka gitu ya, biasanya engagement-nya si kontrak ini juga jauh lebih tinggi dan tidak dibedakan. Dalam artian tidak dibedakan dari sisi misalnya kita punya employee gathering, kita punya misalnya kayak employee event, atau kita punya benefit-benefit tambahan yang sifatnya memang bisa diberlakukan untuk kontrak dan kepada employee permanen gitu ya. Nah, itu biasanya itu engagement-nya juga cukup tinggi gitu. Tapi yang paling penting adalah opportunity-nya tadi itu. Kalau kita melihat bahwa kontrak itu juga sebagai talent pool kita untuk menjadi permanen, ya. Nah, ini biasanya para kontraknya juga engagement-nya juga cukup tinggi, gitu. Gitu sih. Karena sebenarnya kalau kita bicara kontrak itu kan harus jelas ya, terms and condition-nya harus jelas, gitu. Kenapa role itu dikontrak, gitu. Apalagi dengan Omnibus Law yang sekarang ya, gitu. Nah, jadi kenapa role itu dikontrakkan, gitu. Role itu kenapa menjadi kontrak role gitu, bukan permanen role gitu. Nah, ini jadi ngomongnya udah bukan ke engagement nih, udah ngomongnya ke resource planning-nya gitu ya. Nah, jadi langsung yang dudu. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi tapi kalau saya bilang tadi gimana meningkatkan engagement ya tadi kalau company-nya menjadikan orang kontrak ini sebagai talent pool-nya juga. It's happen di company yang lama, it's happen di body shop juga. Gitu. Oke, jadi bukan dari sekadar sistem kerjanya, tapi dari cara memperlakukan dan potensi-potensi dia ke depannya begitu ya, Bu ya? Iya dong, iya. Dan tadi kalau di company saya yang lama itu kita buka internal recruitment. Jadi internal recruitment itu sangat gencar ya. Jadi teman-teman yang kontrak juga bisa lihat apa vakansi apa yang ada sekarang, grade-nya berapa karena grade-nya dibuka kan, terus ya dia hands up gitu loh. Terus dia harus go through semua. Karena menjadi employee permanen itu kan jauh lebih complicated dia punya selection dibandingkan menjadi kontrak biasanya. Nah, dia harus go through tuh semua prosesnya gitu. Kalau dia memang lolos ya lolos gitu. Seperti itu. Tapi kembali bahwa sebenarnya secara company wide kita harus lihat kenapa satu role itu menjadi kontrak role, bukan menjadi permanen role gitu. Nah, itu harus jelas juga. Oleh karena itu kita bisa membuat itu menjadi talent pool-nya gitu. Ya. Oke. Mantap. Makasih Bu Mercy untuk jawabannya. Iya. Gila, kayaknya banyak kejadian sih di seumuran aku gitu. Kayaknya calon leader masa depan banget. Amin. Masih muda belia banget soalnya ini Kak Mercy, jadi kayaknya waduh luar biasa potensinya Mas Rizky. Gimana kalau Mas Habib yang Mr. Cool ini Mas? Dia dari tadi mikir nih mana yang mau gue edit. Ayo Mas, ini waktu tinggal 10 menit lagi. Ini khusus buat Mas Habib nih sebenarnya. Oke. Iya, dari pembahasan tadi yang cukup menarik juga ya. Tapi tadi sepanjang saya mengikuti itu tadi masih kebanyakan tuh apa saja yang dilakukan oleh dari sisi company-nya gitu.
Sedangkan yang namanya employee engagement itu kan tentunya ada dua apa istilahnya dua pihak ya yang harus saling berinteraksi, saling saling apa namanya berkomunikasi. Nah, menurut Bu Mercy ini apa sih yang harus sikap yang harus diambil sebagai karyawan untuk mensukseskan program-program yang telah dibuat oleh perusahaan itu gitu. Dalam hal ini adalah company engagement, employee engagement gitu. Itu sih. Ya, ya. Pertama sebenarnya gini, kalau kita bicara sebagai staff ya, karyawan sebaiknya pertama kalau kita bicara adalah bahwa benar-benar tahu apa yang dia cari. Ya, jadi artinya ketika kita bicara ada opportunity, kalau mereka memang mencari satu opportunity untuk belajar, proaktiflah untuk itu, gitu ya, proaktiflah untuk mengatakan oke saya mau belajar gitu. Kemudian berikan feedback, gitu ya, berikan feedback kepada si company untuk memperbaiki kondisi kalau misalnya memang kita merasa bahwa oke, I would like, saya pengen stay di company ini, tetapi saya ada beberapa concern gitu. Karena kadang-kadang gini. Employee itu menggerutu ya, tetapi tidak terstruktur gitu, tidak terstruktur. Jadi kita nggak paham gitu apa sebenarnya maunya. Nah jadi sebenarnya kalau dari employee itu adalah kita datang, kita ngomong apa adanya, apa yang menjadi aspirasi kita actively membuat diri kita berkembang gitu ya, dan kemudian kita actively untuk mencoba untuk get the best dari environment yang ada. Karena nggak ada environment itu yang sempurna. Nggak ada environment itu yang sempurna. Tapi yang paling penting adalah kita tuh maunya apa. Ini yang suka dilupa sama orang yang bekerja. Sebenarnya maunya apa. Karena nggak ada company yang sempurna. Gitu ya. Ketika kita tahu bahwa company kita maunya apa dan kita lihat bahwa company itu memang bisa mengusahakan itu, itulah bagaimana kita caranya membangun engagement dengan company kita. Gitu ya, karena yang pertama tadi kita tahu benar apa maunya kita dan kita bisa lihat apakah company-nya bisa menyediakan itu. Nggak bisa 100%, tetapi basically apa gitu ya. Let's say kita bicara kalau saya sharing aja misalnya, kalau kayak saya senang sama company yang di mana saya punya flexibility untuk berkreasi gitu misalnya ya. Nah dan bisa membuat banyak hal gitu untuk perubahan dan berkolaborasi gitu. Nah, jadi biasanya ya I try dulu by myself gitu. Kemudian habis itu kalau ada untuk testing apakah company ini memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi saya. So I speak up gitu. Kemudian saya ngomong gitu bahwa Pak, bagaimana kalau begini? Bu, bagaimana kalau begini? Dan kita lihat reaksinya gitu. Ketika ternyata openness itu terjadi, ada beberapa hal yang dari sekian banyak yang kita inginkan, ada 10 misalnya yang kita inginkan, ada 7 yang sudah bisa diaddress. So actually itu adalah salah satu cara kita juga untuk engagement itu tidak bisa diminta sih. Engagement itu kan sesuatu yang sifatnya datang dengan sendirinya ya. Dan apabila seorang karyawan itu kayak misalnya seperti saya tadi, kita melihat ada 7 yang sudah bisa diaddress, ya ketika kita bicara company yang lain cuma money talk ya mungkin kita bisa bilang oh enggak lah, karena kita hitung-hitungan. Kalau saya ngeliatnya sih begitu ya, kita hitung-hitungan. Oke, ini lebih besar gajinya, tetapi I got this gitu loh. Gitu. Nah, gitu sih. Benar. Oke. Gitu. Berarti sebagai seorang staf atau karyawan itu juga harus beropini, menyampaikan pendapatnya gitu, dan setelah itu baru harus komit juga setelah dari company-nya memberikan apa yang dia ini tadi gitu, dia sampaikan tadi gitu kan. Iya. Iya, mantap. Mas Alvin sebentar lagi akan memberikan aspirasi kayaknya. Masih ada waktu dikit nggak? Saya pengen nyamber dikit tadi dia banyak Mercy gitu. Jadi kan gini ya, banyak tadi yang disampaikan bahwa banyak karyawan yang mungkin dia punya sesuatu aspirasi tapi tidak terstruktur gitu ya. Artinya tidak jelas dia maunya seperti apa gitu ya. Mungkin ini relate dengan bagaimana nilai batasan sebuah
tempat di mana kita bekerja itu sudah dianggap cukup baik engagementnya atau belum gitu bagi tiap orang, tiap individu gitu ya. Misalnya kayak biasanya akan berbeda dari karyawan yang mungkin dia secara pengalaman kerja belum terlalu banyak nih pembanding di company lain gitu ya. Jadi mungkin dia ya mungkin punya pengalaman tapi beberapa aja gitu. Sehingga dia belum punya banyak compare lah ya. Di sana engage-nya bagaimana, apakah ini terjadi juga di tempat lain, common apa enggak gitu ya. Sedangkan yaitu tadi bagi sebagian orang yang mungkin yang pengalamannya lebih banyak, dia sudah tahu di situ bahwa ya kalaupun saya harus kemana gitu kan, itu pun mungkin akan terjadi juga sebenarnya gitu. Jadi dia milih saya akan stay lah dengan ya memang kalau kita nyari tempat yang perfect mungkin nggak ada gitu ya. Tapi setidaknya ada sesuatu pertimbangan lain di luar money talk tadi gitu ya. Iya. Jadi maksud saya gini, Kak Mercy, bagaimana kita harus sikapin gitu ya dengan misalnya katakanlah employee yang memang sebenarnya kita tuh pengen memberikan gambaran ya bahwa di luar sana pun sebenarnya bahkan ada yang lebih tidak secure dari tempat ini saat ini gitu ya. Hanya kita kan juga agak sulit gitu ya ketika dia juga belum pernah mengalami itu situasinya. Sementara dia mungkin menganggap bahwa di sini saya nggak ngerasa terlalu engage dan lain sebagainya gitu loh. Itu sebenarnya banyak juga nih terjadi common di beberapa tempat gitu. Gimana kira-kira Kak Mercy? Ya, oh ya, itu sering terjadi ya. Jadi orang selalu melihatnya ini di beberapa staff yang saya pernah lihat ya. Kita coba untuk sometimes tadi yang saya bilang orang tidak tahu maunya apa, gitu. Dan ketika kemudian dia melihat ada rumput lain lebih apa namanya lebih bagus gitu ya, dia kemudian pindah ke sana, gitu. Nah, cuma kembali kalau saya bilang kita sebagai leader ataupun sebagai HR atau ya leader lah biasanya ya, kita hanya bisa mengencourage gitu. Kita hanya bisa sharing, kita tidak bisa telling, ya. Jadi at the end mereka yang akan merasakan gitu. Yang penting yang pertama kali harus kita tanyakan adalah what do you really want? Gitu. Apa yang mereka inginkan, karir aspirasinya apa? Karena gini, orang selalu melihat bahwa wah teman saya sudah begini, makanya saya kok udah gitu kan. Biasanya juga gitu mereka ngobrolin dengan orang. Padahal sebenarnya journey-nya orang tuh beda-beda. Kembali apa yang kita cari gitu. Nah, kalau kita sudah bilang bahwa kamu benar-benar tidak mendapatkan apa yang diinginkan di company ini, kalau dia bilang iya, ya sudah gitu. You cannot telling. Kita nggak bisa minta juga kan, kita hanya memfasilitasi aja gitu diskusinya. Okay. Berarti sebenarnya kita memang ya ibarat kata encourage lah ya, tapi balik lagi mereka yang employee yang akan memutuskan apakah ini cukup menjawab, apakah cukup memuaskan di mata employee atau enggak gitu ya. Iya, betul. Karena kalau engagement itu kan bukan masalah kepuasan ya. Engagement itu kayak gini deh, kita punya engagement dengan keluarga kita kan tidak selalu bahagia kan, tapi kita tetap stay, kita tetap mau memperbaiki gitu kan. Nah ini yang disebut sebagai engagement. Dan kalau seandainya mereka mengatakan bahwa I've done, ya sudah berarti mereka sudah memutuskan bahwa mereka tidak mau engage dengan company-nya gitu, ya sudah gitu. Oke. Thank you Kak Mercy. Iya. Wow, gila. Gimana Pak Dian? Ini kayaknya benar-benar waktu untuk Pak Dian sih. Kayaknya. Dia dari tadi, gue ngeliat kayak mencurahkan isi hati. Kayaknya. Ya, kan karena di podcast sebelumnya saya udah bilang gitu, kayaknya durasi kita dari yang 45 menit dikali 2 aja gitu kan. Tiba-tiba. Iya, benar. Itu nanti yang kasihan Mas Habib. Karena dia nanti akan... Setengah mati. Ini aja ngeditnya dia perlu waktu seharian, apalagi 1,5 jam ya kan. Oke nih, aduh mohon maaf banget nih Pak Dian ya, saya minta maaf ya Pak Dian. Nggak apa-apa. Habis, Pak. Nanti nyambung di belakang layar aja nggak apa-apa. Boleh nanti kalau mau connect sama LinkedIn-nya Kak Mercy nanti. Boleh, Siap. boleh. Nanti, Vina gitu, punya tuh nomor HP-ku, Vina punya tuh. Oh, boleh Siap. Kak, di-share ya, boleh Kak? Boleh. Iya, Izin boleh. dulu Kak, izin. Share di LinkedIn. Aduh, Boleh. ya nih, mohon maaf ya Pak Dian ya, waktu udah habis. Jadi ya mungkin nanti siapa tahu kalau misalnya kita ini misalnya sesi podcast ini memang nanti banyak feedbacknya, ya kemungkinan akan ada yang sesi kedua sih Kak Mercy, kalau misalnya memang nanti kita lihat dulu
feedback dari netizen seperti apa gitu. Ya kan? Nanti semoga ini Mudah-mudahan aku bisa sharingnya sharingnya ada yang memberikan kontribusi gitu loh. wah, sama ini sesi. mah udah Oh, ini mah banget, pasti banget. lihat aja tuh yang pasti ya buat Bapak ini kayaknya Terutama buat saya pasti gitu kan. karena memang dia yang paling banyak staffnya dan udah gitu yang paling berperan di kantor inilah. Jadi kalau ada klien tapi nggak ada timnya dia, udah Kak. Saya yang stres biasanya gitu ya. Ngadepin manajemen selevel di bawah. Udah. Kak, sorry ya Pak, ini nggak usah diedit. Ini aja. Oke. Aduh, Kak Mercy, makasih banyak Kak Mercy atas Terima waktunya. kasih juga. Ini luar biasa Kak Mercy. Ya, aku benar-benar sangat senang banget Kak Mercy bisa bisa ngobrol-ngobrol di podcastnya My Robin. Jadi ini pasti sangat berguna banget, terutama untuk HR yang memang sudah terkoneksi dengan My Robin dan juga untuk pekerja-pekerja kita sih, seperti itu. Jadi ya terima kasih banyak Kak. Sekali kasih. lagi sehat selalu, semoga sukses selalu Sama-sama. juga Kak karirnya. Terima kasih untuk Robin juga. Aduh, makasih Terima banyak kasih. Kak. Ini kita suatu kehormatan bisa podcast bareng sama Kak Mercy yang udah gila udah lama banget pokoknya di HR ya Kak. Jadi terima kasih banyak gitu. Oke. Terima kasih juga nih buat Pak Dian ya Pak ya. Thank atas you. Semua curhat-curhatannya makasih loh Pak. Semua Iya atas dong, perhatian. seneng gitu loh bisa ada tempat untuk mencurahkan gitu kan. Akhirnya ya Pak, emang benar Pak. Akhirnya Pak ya. Akhirnya, Bapak benar. menemukan wadah untuk curhat ya Pak. Oke, Iya. Makasih juga Mas Habib ya yang dari tadi pusing masalah video, tapi yakin lah kalau Mas Habib mah oke gitu. Sama Mas Rizky Ramdan yang sangat milenial sekali, makasih banyak loh, luar biasa. Terima kasih untuk Oke. pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Oke Kak, kita sama-sama Ya. bilang dadah. Dadah. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya.